Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hendaku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini ya, mengawali mentoring BPI kita pada hari ini, kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir hari ini di Google Meet, melanjutkan mentoring BPI kita Bina Pribadi Islam. Dan pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, kita akan membahas tentang urgensi mentoring. Ya. Baik, anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih kepada antum yang sudah hadir pada hari ini. Kita buka pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anandaku yang dirahmati Allah, muncul sebuah pertanyaan mendasar ya. Kalau saya baca review bukunya Simon Sinek, judulnya Find Your Why, ya, bukan way, find your why, temukan alasan mengapa gitu, ya. Jadi kalau kita membaca review buku itu, maka setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, kita harus menemukan alasan terdalamnya. Ya, mengapa kita harus mentoring? Mengapa kita harus belajar? Ya, kita harus temukan alasan terdalam kita. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita berusaha menemukan alasan kita mengapa mentoring ini. Kita harus tahu dulu apa keutamaannya, ya, apa keutamaan mentoring itu, ya. Jadi mentoring itu sebenarnya adalah proses akselerasi kedewasaan, ya. Kedewasaan, ya, sangatlah luas, ya. Bisa jadi kedewasaan dalam memahami Islam, ya. Kedewasaan dalam berilmu sesuai pilihan kompetensinya, ya, dalam minat dan bakat kita gitu. Insya Allah kita bisa lebih dewasa gitu. Ya, apalagi saya tahu Ryan itu orangnya suka bertualang gitu ya. Ya, kedewasaan dalam menyikapi masalah, ya, dalam memilih atau memutuskan sesuatu gitu. Dalam bergaul, dalam mengenal karakter manusia. Ya. Bahkan kalau kita dalam bergaul itu ada teorinya Pareto gitu ya. Teori 20-80, ya. Kita di dalam komposisi pergaulan kita, teman-teman kita usahakan 20%-nya adalah orang-orang yang membawa kita kepada kebaikan gitu. Ya, mengapa bisa dengan mentoring kita menjadi dewasa, ya? Jadi mentoring ini aslinya adalah sebuah grup, ya, sebuah grup diskusi yang di dalamnya ada interaksi antar manusia, interaksi antara peserta dan pengelola mentoring. Ya, ada aspek manusiawi, ada hubungan interpersonal gitu. Ya, bisa jadi seseorang menjadi dewasa tanpa mentoring karena aspek pembentuk kedewasaannya memang banyak. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
penting bagi kita untuk mengikuti mentoring ini karena ini adalah salah satu dari upaya kita untuk istilah baratnya itu community development, ya, mengembangkan komunitas, ya. Kita ingin berkumpul dengan orang-orang soleh, ya. Kita ingin menjadi orang-orang baik, maka kita berkumpul dengan orang-orang baik. Kita ingin menjadi orang soleh, maka kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ya. Ya. Terus kenapa mentoring ini isinya selalu materi gitu ya? Ya, tentunya mentoring yang kita lakukan setiap pekan itu mengandung 3 aspek ya. Aspek yang pertama yaitu aspek kognitif, knowledge. Ya. Kemudian aspek yang kedua, ya, jadi sebentar Ryan ya, sebentar. Nanti sebentar saya beri izin ya. Kemudian yang kedua, afektif, sikap kita gitu, dan psikomotorik, dalam amal-amal kita. Lalu apa hubungannya dengan kesuksesan kalian nanti gitu? Nah, ternyata pola mentoring ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu, ya. Jadi mereka membina diri mereka, ya, mencari mentor orang-orang yang expert, ya, orang-orang yang expert di bidangnya, sehingga apa yang mereka cita-citakan itu bisa tercapai. Ya, orang-orang yang mampu mengubah zaman pada masa mudanya adalah orang-orang yang membentuk kelompok diskusi tersegmen. Mereka fokus pada suatu hal, ya. Mereka fokus pada satu bidang. Mereka fokus pada satu passion, ya. Mentoring dapat mempercepat pemahaman kita akan sebuah disiplin ilmu, ya. Dan bukan hanya Islam, ya, bukan hanya ilmu agama Islam, tetapi ilmu-ilmu lain juga. Ya, kalau di sini ada yang pernah nonton filmnya Cokro Aminoto, ini kalau nggak salah filmnya ini sempat hits di tahun 2015, ya, sempat diputar di bioskop. Ada yang nonton nggak? Ya, jadi bagus nanti sesekali kita nonton film-film motivasi, ya, film-film yang bercerita tentang sejarah, ya. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto ini dia punya rumah yang cukup luas, dan rumahnya itu dia gunakan sebagai dia buka kos-kosan gitu ya, kos-kosan pada para pemuda, para mahasiswa. Nah, pada saat itu ada 3 orang yang menonjol binaan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya, di antara mereka adalah Bung Karno, ya, ada Semaun, dan Sekar Maji, ya, atau sering terkenal dengan nama Kartosuwiryo. Nah, ternyata mereka ini kemudian menjadi tokoh, ya, menjadi tokoh. Kita ketahui bersama Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Terus Semaun adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia di Madiun. Kemudian Kartosuwiryo pemimpin DITII. Ya. Meskipun mereka awalnya satu kelompok diskusi, satu guru, ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto, ya, pada akhirnya mereka kemudian mencapai apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan. Mereka menjadi expert di bidang mereka, di minat yang ingin mereka capai, gitu. Ya. Kemudian kita ketahui kalau di Amerika itu ada namanya Jesse Jackson. Ya. Dia senator berkulit hitam pertama di Amerika Serikat. Ya. Dan presiden sebelum Donald Trump itu juga seorang berkulit hitam yang mereka juga
melakukan proses pembelajaran, ya mereka mencari mentor. Mentor mereka adalah salah satu binaannya adalah Lewis Libby, gitu. Staf Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Mana Fadlan, Ryan? Coba panggil dulu. Panggil dulu, Ryan. Baik, Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula tokoh dari Turki yang saya pernah dengar materinya, Ustadz Rahmat, ya Ustadz Rahmat Syehani dari Nurul Fikri Training Center, ya beliau menyampaikan bahwa konsep sekolah Islam terpadu itu terinspirasi dari konsep pendidikannya Badiüzzaman Said Nursi dari Turki. Ya. Badiüzzaman Said Nursi ini adalah pemimpin Harakah Islamiyah dari Turki. Dia adalah penentang sekularismenya Kemal Pasha. Ya, Mustafa Kemal Pasha. Ya, dia punya jamaah, ya. Badiüzzaman Said Nursi ini dia punya jamaah namanya Jamaah Nur. Dan buku atau kitab terkenal yang ditulis oleh Said Nursi adalah Risalah An-Nur. Ya. Baik, Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Badiüzzaman Said Nursi ini menyadari bahwa pentingnya mengkader orang-orang, gitu. Ya. Pentingnya menyiapkan penerus dengan cara apa? Ya, salah satunya dengan cara mentoring, gitu, ya. Dalam hal ini yang dibina oleh Badiüzzaman Said Nursi adalah salah satunya adalah Dr. Necmettin Erbakan. Ya. Dr. Necmettin Erbakan ini kemudian menjadi ketua Partai Refah di Turki. Ya. Erbakan kemudian pernah menjadi Perdana Menteri Turki. Ya. Dan ternyata Erbakan ini yang merupakan binaan dari Said Nursi, dia juga menyadari pentingnya mengkader orang-orang, gitu. Kemudian dia mengkader orang, dia memahami pentingnya mentoring. Ya, kemudian ada 11 binaannya yang dia siapkan terjun di politik praktis. Ya, di antaranya itu adalah Abdullah Gül. Ya. Abdullah Gül itu Presiden Turki sebelum Erdogan, dan Recep Tayyip Erdogan itu merupakan binaan dari Erbakan. Ya. Kemudian bukan hanya dalam ilmu agama dan ilmu pemerintahan, bahkan dalam politik pun, dalam industri bisnis, mereka punya kelompok-kelompok mentoring, gitu. Kelompok-kelompok untuk mengakselerasi ilmu bisnis mereka. Ya, saya sebut saja Arifin Panigoro, Abu Rizal Bakri, Abdul Latif. Ya, mereka kuliah di ITB, gitu, ya. Kemudian memang sengaja dibentuk semenjak kuliah, gitu. Ada Fadel Muhammad. Ya, kemudian mereka masing-masing menjadi ketua Kadin, gitu, Kamar Industri, Kamar Dagang dan Industri, gitu, ya. Mereka terkenal dengan sebutan grup gelap nyawang, gitu. Ya. Dan ternyata mereka dibina oleh seorang tokoh juga, Ginanjar Kartasasmita. Ya, pernah menjadi menteri dan ketua DPD. Ya, bahkan Einstein, Ryan kenal Einstein nggak? Tahu Einstein atau kenal Einstein? Pernah ketemu sama Einstein nggak? Enggak. Oh, enggak. Tapi tahu Einstein, apa rumus yang terkenal ditemukan oleh Einstein? Mana kameranya, Nak? Dilupa mungkin, ya. Ryan sudah masuk di grup fisika? Ryan? Ustaz Idul sudah masuk di grup fisika dia, Ryan? Jadi
segera dikejar ketertinggalannya ya, Ryan ya. Ya, karena baru gabung di grup fisika, segera dikejar ketertinggalannya dan tugas-tugasnya. Ya, kemudian Einstein yang kita ketahui bersama, ya, dia punya teman yang namanya Schrödinger, ya. Ya, ternyata orang-orang Yahudi itu ya punya komunitas yang namanya The Royal Society. Ya, memang mereka The Royal Society ini mengkader orang-orang pintar, para ilmuwan, ya, yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi ilmuwan yang berpengaruh di dunia. Ya, ini salah satu metode mereka, gitu, membina, gitu, mengkader. Ya, termasuk salah satu kadernya itu Sir Isaac Newton dan Stephen Hawking. Baik, anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya kita mengikuti mentoring ini, sekali lagi kita harus temukan alasan kita, alasan terdalam kita. Itulah mengapa awal dalam pertemuan pekan kemarin saya meminta Anda untuk menghafalkan hadis tentang niat, gitu ya, supaya kita terlebih dahulu memperbaiki niat kita mengikuti mentoring ini, ya. Kita memperbaiki niat kita dalam belajar. Hadisnya sangat jelas ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Dan setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena wanita atau karena dunia atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya akan memperoleh apa yang ingin. Ketika kita meniatkan, ya, alasan kita menjadikan alasan terdalam kita adalah ingin menggapai ridho Allah, ya, adalah untuk belajar ilmu agama, dan suatu saat kita akan juga mengisi mentoring. Maka bahkan saya berharap antum semua, Ananda Ikhwan kelas 10 nanti ya bisa mengisi mentoring Ananda kita di SD dan SMP, gitu ya. Ya, mengisi mentoring Islam, gitu. Bina pribadi Islam. Insya Allah saya akan usulkan program itu ke Bina Pribadi Islam di SIT Nurul Fikri Makassar. Ya, kita perbaiki niat kita, alasan terdalam kita, ya, find your why, ya, temukan alasan kita, mengapa kita ikut mentoring, ya tentunya ya kita ingin belajar ilmu agama dan ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a maradatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya, ya, karena mengharapkan maradatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin materi kita pada hari ini. Insya Allah materi pekan depan itu adalah ma'rifatullah. Ya, pentingnya kita mengenal Allah. Baik, pada kesempatan hari ini masih ada waktu beberapa menit. Saya persilakan untuk membuka buku hadisnya, dan saya beri waktu sekitar 10 menit untuk menghafalkannya. Ya, hadis arba'in yang pertama, ya, yaitu hadis tentang niat. Ryan, silakan dicari hadisnya. Bisa juga mungkin ditanya ke kakaknya. Siapa tahu Rai punya buku hadisnya, dipinjam aja dulu. Ya, baik, 10 menit dari sekarang saya persilakan untuk menghafalkan hadisnya, ya. Oke, tidak benar sama dapat yang mau masuk. Kalau keluar di sekarang, tidak
Jadi kami masuk. Oke, dibuka bukunya. Kemarin itu saya bahas tentang